Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Tarido dengan NIM 240101010199. Di sini saya akan memenuhi tugas final test dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Materi yang akan saya jelaskan yaitu Kerajaan Turki Utsmani. Selamat menonton. Materi yang pertama yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Kerajaan ini didirikan oleh bangsa Turki Oghuz yang awalnya tinggal di wilayah Mongolia dan bagian utara Tiongkok. Karena adanya serangan bangsa Mongol pada abad ke-13, mereka bermigrasi ke arah barat menuju Turkistan, Persia, Irak, dan akhirnya menetap di Asia Kecil. Dalam perjalanan tersebut, mereka memeluk agama Islam dan mulai menjadi bagian dari kekuatan politik Islam yang berkembang pada masa itu. Tokoh penting dalam berdirinya kerajaan ini adalah Ertugrul. Ia memimpin kaumnya dan membantu Kesultanan Seljuk dalam menghadapi serangan Bizantium. Berkat jasa dan keberhasilannya, di dalam peperangan, Sultan Alauddin II dari Seljuk memberikan wilayah di perbatasan Bizantium sebagai hadiah. Wilayah tersebut kemudian berkembang menjadi pusat kekuatan baru bagi bangsa Turki. Setelah Utsman I, kepemimpinan dilanjutkan oleh Orkan, Murad I, Bayazid I, dan para sultan lainnya. Mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Eropa. Kota-kota penting seperti Ankara, Gallipoli, Makedonia, dan Adrianople berhasil ditaklukkan. Adrianople bahkan dijadikan ibu kota baru kerajaan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Turki Utsmani tidak hanya menjadi kekuatan regional, tetapi juga mulai diperhitungkan sebagai kekuatan dunia. Perjalanan kerajaan tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 1402 Masehi, pasukan Turki Utsmani mengalami kekalahan dari pasukan Timur Leng dalam Perang Ankara. Kekalahan ini menyebabkan wilayah kekuasaan terpecah dan terjadi perebutan kekuasaan di antara putra-putra Bayazid I. Namun, kondisi tersebut berhasil dipulihkan oleh Sultan Muhammad I dan Murad II yang kembali menyatukan kerajaan serta memperkuat pemerintahan. Puncak kejayaan awal Turki Utsmani terjadi pada masa Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi. Ia berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium, yang selama berabad-abad sulit untuk ditaklukkan. Keberhasilan ini membuka jalan bagi Turki Utsmani untuk menjadi salah satu kekaisaran Islam terbesar di dalam sejarahnya. Masa kejayaan tersebut berlanjut hingga pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang berhasil memperluas wilayah kerajaan hingga meliputi sebagian Asia, Afrika, dan juga Eropa. Materi yang kedua yaitu penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel merupakan ibu kota kekaisaran Bizantium dan menjadi pusat agama Kristen Ortodoks selama berabad-abad. Kota ini memiliki letak yang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan juga Eropa. Selain menjadi pusat pemerintahan dan juga perdagangan, Konstantinopel juga dikenal memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat sehingga sulit ditaklukkan oleh musuh. Sejak masa dinasti Umayyah, umat Islam telah berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel. Namun, berbagai upaya tersebut selalu gagal karena kuatnya pertahanan kota. Baru pada masa Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih, cita-cita besar tersebut berhasil diwujudkan.
Sultan Muhammad Al-Fatih mempersiapkan penaklukan dengan sangat matang. Ia mempelajari penyebab kegagalan para pemimpin sebelumnya dan menyusun strategi yang lebih efektif. Sebelum menyerang Konstantinopel, ia terlebih dahulu memperkuat wilayah kekuasaannya dan membangun benteng-benteng di sekitar Selat Bosporus untuk mengontrol jalur perdagangan dan pergerakan musuh. Pada tahun 1453 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih memimpin sekitar 250 pasukan untuk mengepung Konstantinopel dari berbagai daerah. Kaisar Bizantium berusaha meminta bantuan kepada negara-negara seperti Eropa dan Paus di Roma, tetapi bantuan yang diharapkan tidak kunjung datang karena negara-negara Eropa sedang menghadapi konflik internal mereka sendiri. Salah satu strategi paling terkenal dalam penaklukan ini adalah ketika armada laut Turki Utsmani tidak dapat memasuki pelabuhan karena dihalangi oleh rantai besar yang dipasang musuh di Selat Bosporus. Untuk mengatasi masalah tersebut, Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan kapal-kapalnya dipindahkan melalui daratan menggunakan balok-balok kayu yang dilumasi minyak. Strategi ini berhasil mengejutkan pasukan Bizantium karena kapal-kapal Utsmani tiba-tiba muncul di belakang pertahanan mereka. Pengepungan berlangsung selama 53 hari. Selama itu juga, meriam-meriam besar milik Turki Utsmani terus menghancurkan benteng dan juga tembok kota. Pada akhirnya, tanggal 29 Mei 1453, Konstantinopel berhasil ditaklukkan. Kaisar Bizantium gugur di dalam pertempuran, dan kota tersebut resmi berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Setelah kemenangan tersebut, Sultan Muhammad Al-Fatih mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul dan menjadikannya sebagai ibu kota baru kerajaan. Gereja Hagia Sophia diubah menjadi masjid sebagai simbol kemenangan Islam. Penaklukan ini memiliki dampak yang sangat besar, baik bagi dunia Islam maupun dunia Barat. Bagi Turki Utsmani, kemenangan ini memperkuat posisi mereka sebagai kekuatan besar dunia. Sementara bagi Eropa, jatuhnya Konstantinopel mendorong pencarian jalur perdagangan baru yang kemudian memicu era penjajahan samudra. Jadi, kesimpulannya, kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1300 Masehi di bawah kepemimpinan Sultan Utsman I dan berkembang menjadi salah satu kekaisaran Islam terbesar yang menguasai wilayah di Asia, Afrika, dan juga Eropa. Keberhasilan kerajaan ini didukung oleh kepemimpinan yang kuat, militer yang tangguh, serta strategi politik yang baik. Salah satu pencapaian terbesar Turki Utsmani adalah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi. Keberhasilan tersebut tidak hanya mengakhiri kekaisaran Bizantium, tetapi juga menjadikan Turki Utsmani sebagai pusat kekuatan Islam yang berpengaruh dalam sejarah dunia. Tercapainya kemenangan ini menunjukkan bahwa persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan kepemimpinan yang kuat mampu membawa suatu bangsa menuju puncak kejayaannya. Sekian dari penjelasan materi saya tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.